Soekarno menjelaskan, dirinya hanya tahu Cokroaminoto berkeliling untuk mempropagandakan keyakinan politiknya. Hai, kembali lagi dalam konten penyambung lidah rakyat dalam channel Rumah Perbedaan. Video kali ini masih tentang bab 3, yakni Mojokerto, kesedihan di masa muda. Saya akhirnya membagi menjadi 2 bagian. Video sebelumnya adalah bagian pertama tentang kesedihan Soekarno. Dan bagian kedua ini, saya menceritakan bagaimana karisma Soekarno mulai ditampilkan, meskipun sering diperlakukan diskriminatif oleh anak-anak Belanda. Dan akhir cerita di bab ini adalah bagaimana pengalaman Soekarno mulai bersekolah, berpacaran, sampai akhirnya Soekarno dikirim ke Cokroaminoto. Yang pasti dalam ulasan video kali ini tidak seutuhnya cerita sedih tentang kehidupan Soekarno, tapi sebuah hal yang membanggakan untuk didengar. Masih berusia 7 tahun, Soekarno sudah menjadi seorang pemuja seni seperti karya Mary Pickford, Tom Mix, Eddie Polo, Fatty Arbuckle, Beverly Bain, dan Francis X. Bushman. Setiap bungkus rokok Westminster keluaran Inggris berisi gambar dari seorang bintang dikumpulkan Soekarno dan ditempelkan pahlawan-pahlawan yang dipujanya itu di dinding kamarnya. Soekarno menjaga kumpulan gambar itu dengan nyawanya. Ini adalah harta pertama milik Soekarno sendiri. Umur 10 tahun, jagoan Karno sudah mempunyai kemauan yang keras. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Soekarno menjadi tokoh yang berkuasa setiap kali berkumpul. Bahkan keluarga Soekarno berkumpul mengelilinginya, dan Soekarno menjadi pusat perhatian. Pada ulang tahun ke-12, Soekarno sudah memiliki pasukan. Kalau Karno bermain jangkrik, yang lain pun turut main. Kalau Soekarno mengumpulkan perangko, semua temannya juga mengumpulkan. Mereka menamakan Soekarno jagoan. Kalau lagi adu sumpit, Soekarno menjadi paling jago menyumpit. Kalau mereka memanjat pohon, Soekarno memanjat lebih tinggi dari yang lain. Dan kalau jatuh, Soekarno yang jatuh paling keras dari teman-temannya. Tapi setidaknya, tidak ada orang yang mengatakan kalau Soekarno tidak pernah mencobanya. Nasib Soekarno adalah menaklukkan, bukan ditaklukkan. Dan itu sudah dimulai sejak Soekarno masih kecil. Meskipun demikian, sebagai pribumi, ada permainan di mana Soekarno, anak bangsa, tidak bisa menunjukkan keahliannya. Misalnya sepak bola. Soekarno tidak bisa menjadi ketuanya, bahkan anggota pun sulit. Karena anggota lain adalah anak-anak Belanda yang tidak suka pada Soekarno. Anak Belanda tidak pernah bermain dengan anak pribumi. Mereka orang barat memandang rendah Soekarno, karena Soekarno anak pribumi atau inlander. Bagi Soekarno, perkumpulan sepak bola itu merupakan pengalaman pahit dan menyakitkan baginya. Suatu ketika, anak-anak berambut jagung menjaga kedua sisi dari pintu masuk sekolah. Mereka mengejek Soekarno sambil berteriak, "Hei, kau Bruin, kau anak kulit coklat, goblok yang malang, Bumi Putra, inlander, anak kampung, hei, kamu lupa memakai sepatu." Namun tetap di pagi hari itu, Soekarno tetap bergembira karena bersekolah di sekolah Bumi Putra, di mana mereka semua sama. Kelas Soekarno berjumlah 30 orang di Inland School. Bapak Soekarno menjadi mantri guru, yang berarti kepala sekolah. Orang Bumi Putra dilarang memakai pangkat kepala sekolah. Waktu itu belum ada bahasa persatuan. Sampai kelas 3, setiap murid berbicara dalam bahasa Jawa sebagai bahasa daerah. Dan dari kelas 3 sampai kelas 5, guru memakai bahasa Melayu asli yang tersebar di seluruh Hindia Belanda, dan akhirnya menjadi dasar bagi bahasa nasional. 2 kali seminggu Soekarno belajar bahasa Belanda. Ketika Soekarno naik ke kelas 5, bapaknya menerangkan maksudnya kepada Soekarno. "Cita-citaku hendak mengirim kau ke sekolah tinggi Belanda. Karena itu, usaha yang pertama ialah
memasukkan engkau ke sekolah rendah Belanda?" Soekarno teringat kembali pengalamannya di perkumpulan sepak bola. Dia bertanya dalam hatinya, apakah saya tidak dapat meneruskan sekolah Bumi Putra? Pendidikan Bumi Putra hanya sampai kelas 5. Tidak ada lanjutannya buat orang pribumi. Mereka tidak boleh masuk sekolah menengah Belanda kalau tidak keluar dari keluaran sekolah rendah Belanda. Dan tanpa ijazah, orang tidak bisa masuk sekolah tinggi Belanda. Apakah Soekarno bisa masuk berdasarkan kepandaian? Dalam penjajahan, tak seorang pun dapat mencapai suatu kedudukan tanpa melalui pendidikan Belanda. Setelah Soekarno menempuh ujian, kepala sekolah memberitahukan kepada bapaknya bahwa Soekarno sangat pintar, akan tetapi bahasa Belandanya belum cukup baik untuk kelas 6 Europa Lagare School. Soekarno terpaksa didudukan satu kelas lebih rendah. Bapak Soekarno mengeluh dan merasa sangat tertekan, bagaimanapun tidak ada jalan lain. Umur Soekarno sudah 14, Soekarno protes, terlalu tua untuk kelas 5. Tentu orang mengira Soekarno tinggal kelas karena bodoh, dirinya sangat malu. Akhirnya bapaknya memutuskan sedikit berbohong, akan mengurangi umur Soekarno setahun. Soekarno akan didaftarkan dengan umur 13. Namun masih ada satu persoalan lagi mengenai bahasa Belanda Soekarno yang belum mahir. Maka meskipun orang yang kurang mampu, namun Bapak Soekarno menyewa seorang guru yang mengajar bahasa Belanda di Europe Lagare School untuk memberikan pelajaran khusus kepada Soekarno. Namanya Juffrouw MP de la Rivière, biasa dipanggil MP, kependekan dari Maria Paulina. MP adalah orang yang paling tidak menarik di dunia dibandingkan dengan perempuan lain, tapi karena ia itu tetap melekat dalam pikiran Soekarno. Namun kisah percintaan Soekarno yang pertama kali saat dirinya berusia 14 tahun dan tidak ragu lagi, hati Soekarno tertambat pada Rika Meluisen, seorang gadis Belanda. Rika adalah gadis pertama yang dicium Soekarno dan dirinya waktu itu sangat gugup. Namun sejak itu, Soekarno sudah lebih ahli dalam hal itu. Soekarno mencintai gadis itu mati-matian, dan Soekarno mengikuti turun naiknya gelombang irama dan seluruh kehidupan anak sekolah. Soekarno membawa buku-buku Rika dan sengaja berjalan melalui rumahnya karena berharap sekilas pandang dari Rika. Cinta Soekarno disimpan dalam kalbunya sendiri. Soekarno takut ketahuan oleh orang tuanya. Soekarno yakin bahwa bapak akan sangat marah kalau mendengar Soekarno bergaul dengan anak gadis kulit putih. Takut dimarahi, kata-kata Soekarno membeku di kerongkongannya. Pada suatu sore, Soekarno dan Rika berjalan-jalan naik sepeda dan berboncengan. Dan ketika belok di jalan gang, mereka kebetulan menabrak bapak Soekarno. Soekarno mulai menggigil takut. Bapak saat itu bersikap hormat, tapi Soekarno tetap takut. Nantinya kalau sudah sampai di rumah, pasti bapaknya akan memarahinya. Sejam kemudian Soekarno masuk rumah dalam keadaan masih tergoncang. Bapak segera mendekatinya dan berkata, "Nak, jangan kau takut tentang perasaanku terhadap teman perempuanmu itu. Itu baik sekali. Pendeknya, hanya dengan jalan itu engkau dapat memperbaiki bahasa Belandamu." Soekarno tersenyum puas mendengar perkataan bapaknya. Ketika Soekarno hendak masuk sekolah menengah, bapaknya menggunakan pengaruh kawan-kawannya untuk memasukkan Soekarno ke sekolah menengah yang tertinggi di Jawa Timur, yaitu Hoger Barger School di Surabaya. Cita-cita ini sudah ada dalam pikiran Bapak Soekarno semenjak Soekarno dilahirkan ke dunia. Semua telah diatur dan Soekarno akan tinggal di rumah HOS Cokro Aminoto. Dialah orang yang kemudian merubah seluruh kehidupan Soekarno. Cokro Aminoto bukanlah keluarga Soekarno, melainkan hanya sahabat dari Bapak Soekarno. Waktu itu Soekarno dan bapaknya saling bertatapan. "Kau tahu siapa Cokro?" tanya ke Soekarno. Soekarno menjelaskan, dirinya hanya tahu Cokro Aminoto berkeliling untuk mempropagandakan keyakinan politiknya. Soekarno ingat Cokro pernah datang ke kampungnya untuk mengadakan pidato dan menginap
Bapak dengan Cokro mengobrol sampai waktu subuh. Ya, bapaknya mengiyakan penjelasan Soekarno sambil menambahkan bahwa Cokro adalah pemimpin politik orang Jawa. Walaupun Soekarno mendapatkan pendidikan Belanda, namun bapaknya tidak ingin darah dagingnya menjadi kebarat-baratan. Karena itu, Soekarno dikirim kepada Cokro Aminoto, orang yang dijuluki Belanda sebagai Raja Jawa yang tidak dinobatkan. Bapaknya ingin Soekarno tidak melupakan bahwa warisan Soekarno adalah untuk menjadi Karno kedua. Soekarno tidak membawa apa-apa ketika berangkat ke Surabaya. Tak ada barang untuk dibawa selain tas kecil berisikan pakaian sedikit. Bapak menunjuk salah seorang guru untuk mengiringi perjalanan Soekarno di kereta api yang lamanya 6 jam itu. Kepergian Soekarno tidak dirayakan, tidak dipestakan. Soekarno hanya menangis getir. Dirinya meninggalkan rumah, meninggalkan ibunya. Dirinya masih takut karena baru berusia 15 tahun. Di pagi itu, di hari keberangkatannya, ibunya melepas Soekarno dengan peringatan bahwa dirinya tidak akan kembali lagi untuk tinggal bersama-sama dengan ibunya. Di depan rumah, ibu memerintah Soekarno untuk berbaring di tanah, meskipun kotor. Ibunya melangkai badan Soekarno bolak-balik sampai 3 kali. Itu dilakukan karena sesuai kepercayaan menurut ilmu kebatinan. Dengan melangkai anaknya, dengan tubuhnya sendiri dari anak yang dilahirkan, berarti bahwa si anak telah mendapatkan restu dari ibunya untuk selama-lamanya. Soekarno disuruh berdiri oleh ibunya dan menyuruh Soekarno memutar badannya ke arah timur. Dan ibunya berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan sekali-kali kau lupakan, anakku, bahwa engkau adalah putra Sang Fajar."